Oke, Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hunters juga selamat datang bersama kami di Technology Source. Is it absolutely fascinating to face you in this section? Because I think this is gonna be our powerful tonight. Because we need to meet our powerful speakers as well. It is Miss Ulfa Aulia Idrus. Miss Ulfa, halo Miss Ulfa. Halo Miss. Halo Miss Ulfa. Sekarang posisi lagi di mana Miss? Di Makassar Miss. Alright. Miss Ulfa siap ya bertemu teman-teman semuanya? Iya Miss. Oke, alright. Baik teman-teman semuanya, scholarship section pada malam hari ini kita mau membahas tentang how to write scholarship bersama langsung Wardina. Beliau ini juga merupakan Wardi dari Fulbright pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Dan kemudian beliau ini merupakan mengambil di Magister, yaitu MA in Mathematics Education at the University of Georgia, US, Research Intern at Mathematics and Mathematics Education Department and the UA as well. Dan kemudian teman-teman semuanya pada malam hari ini mungkin jadi malam yang paling berharga, semuanya meluangkan waktu malam minggunya untuk salah satu kita mendapatkan salah satu usaha kita untuk lebih dekat dengan persiapan beasiswa tentunya ya bersama Miss Ulfa. Tanpa perlu berlama-lama lagi, Miss Ulfa mungkin langsung aja persiapkan apa yang disampaikan kepada kita, definitely about relationship, bagaimana pengalaman Miss Ulfa dan bagaimana insight-nya terhadap kita semua. Dan kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan buat teman-teman semuanya. Mungkin semua speaker perlu di-mute untuk memperlancar proses penerimaan materi kita atau pengalaman dari Miss ini. Dan di akhir sesi, setelah Miss Ulfa menyampaikan insight-nya, kita akan melakukan tanya jawab baik secara langsung maupun melalui tulisan di dalam komentar. Baik, silahkan Miss Ulfa. Is your time? Okay, thank you. Okay, let me share my screen. Share screen. Okay, suara saya jelas nggak ya, Miss? Ya, jelas. Okay, perfect. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good evening, everybody. Thank you, Titik Nol English course. Honestly, I feel so nostalgic. I was so nostalgic. That's because I was a student of Titik Nol as well. Jadi tahun 2018, ya. Nice to see you, Miss. Nice to see you tuh. Jadi tahun 2018, wow sudah lama ya, sudah 4 atau 5 tahun yang lalu saya ke Pare dan Titik Nol English course adalah tempat saya belajar. Waktu itu saya sebenarnya cuma daftar sebagai student IELTS, but then I learned a lot more than IELTS, if that makes sense. Jadi waktu itu saya cuma mendaftar sebagai siswa IELTS, tapi ternyata yang saya dapatkan bukan cuma IELTS itu sendiri, tapi saya juga belajar dari Mr. Tutel waktu itu tentang mempersiapkan beasiswa. Dan waktu itu bukan cuma persiapan beasiswa Fulbright saja, ada LPDP, terus kita juga dipandu bagaimana caranya menulis esai, sampai mock interview juga sempat sama tutor-tutor yang ada di Titik Nol. Jadi kalau misalnya ya melihat 4 tahun yang lalu, waktu itu saya sebagai siswa Titik Nol, saya sebagai orang yang mendengarkan materi tentang beasiswa apapun itu, dan sekarang saya diundang kembali sama Titik Nol untuk membagikan apa yang sudah sempat saya pelajari selama ini. Mungkin akan ada suatu saatnya juga teman-teman yang pada hari ini menjadi peserta pada kegiatan ini, mungkin akan ada suatu saatnya nanti teman-teman juga memiliki kewajiban yang sama untuk membagikan apa saja yang teman-teman telah pelajari. Mungkin IELTS-nya, mungkin bahasa Inggrisnya secara umum, mungkin beasiswanya, dan beasiswanya pun dari
jenis apapun itu, bisa jadi Fulbright, LPDP, Chevening, atau apapun itu. Oke, beberapa hari yang lalu saya dihubungi sama Titik Nol dan diminta untuk membawa materi tentang Fulbright. But I'm not gonna lie, but I'm not kind of person who can deliver speech or presentation or stuff like that. Saya bukan orang yang bisa mengajar mungkin. Saya adalah orang yang lebih suka tuh sharing, curhat, ditempati diskusi mungkin. Jadi seperti yang teman-teman lihat, PowerPoint saya saja terlihat too basic dengan letter putih, kemudian font Calibri. Ini karena saya tidak ingin teman-teman terlalu banyak fokus tentang materi saya. Kita hanya akan bahas sedikit saja tentang Fulbright, selebihnya saya cuma akan bercerita, dan saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya lebih banyak. Karena saya ingin apa yang saya sampaikan betul-betul apa yang teman-teman butuhkan. Karena sebenarnya ada banyak sekali sumber di mana teman-teman bisa belajar tentang Fulbright. Salah satunya tentu saja dari website Fulbright itu sendiri. Oke, jadi kita bisa mulai. Oh iya, sebelum membahas banyak tentang Fulbright, saya ingin meminta teman-teman untuk menggunakan chat box karena saya ingin bertanya dan saya ingin tahu pendapat teman-teman. Kira-kira untuk apa susah-susah kuliah ke luar negeri? Untuk apa susah-susah belajar IELTS? Untuk apa susah-susah mengejar beasiswa? Mungkin ada yang mau coba jawab di chat box. Beberapa kata saja atau satu atau dua kalimat. Kira-kira apa enaknya kuliah di luar negeri? Sudah cuacanya beda sekali sama yang di Indonesia, sudah jauh dari keluarga, terus juga pelajarannya lebih susah, bahasanya aneh pula, terus makanannya juga tidak seenak makanan di Indonesia menurut saya. Jadi buat apa? Mana daftarnya juga susah. Sepertinya udah banyak nih Iya. yang kolom komen. Oke, thank you untuk membangun negeri. Oke. Life changing experience, ilmu dan pendidikannya, ilmu baru dengan perspektif baru. Oke, membuka opportunity, experiment and knowledge to expand our perspectives, mengubah hidup menjadi lebih baik. Wow, oke, semuanya positif-positif ya manfaatnya. Dan ya, ya, saya setuju dengan pendapat teman-teman tentang insight, tentang knowledge baru, tentang merasakan dunia pendidikan luar negeri, dan bagaimana kita bisa berkontribusi di Indonesia. Dan memang menurut saya, apapun pilihan kita, semuanya pasti ada risknya, ada cost-nya. Dan menurut saya, cost yang tadi kayak perbedaan cuaca, budaya, kemudian jarak, dan semua perjuangan-perjuangan tadi, that's the cost that I'm willing to take. Karena saya yakin akan ada banyak hal yang lebih lebih besar advantages-nya lah dibanding disadvantages yang tadi. Malah kedengaran kayak bahas IELTS ya jadinya. Jadi, tapi teman-teman juga mungkin sudah tahu bahwa kesuksesan ataupun kalau di konteks ini kita artikan sebagai mendapat beasiswa itu cuma seperti iceberg. Yang biasanya dilihat oleh orang luar adalah wah enak nih bisa kabur dari realita. Kadang ada yang kayak merasa stuck dengan pekerjaan yang ada di Indonesia mungkin atau gabut, bingung mau ngapain, terus akhirnya kuliah ke luar negeri misalnya. Atau enak bisa kuliah gratis, sudah kita yang kuliah, kita pula yang dibayar, terus dapat uang saku, bisa dapat foto estetik, lumayan menambah followers di Instagram, dapat teman baru, dapat cerita yang seru. Tapi ada banyak hal pula yang tidak terlihat di permukaan. Misalnya adalah ternyata kita harus urus berkas sana sini, begadang untuk belajar IELTS ataupun TOEFL ataupun bahasa Inggris jenis apapun yang ingin teman-teman pelajari. Membuat CV-nya juga ternyata tidak semudah kelihatannya walaupun cuma satu halaman biasanya. Kemudian sayang katanya cuma satu halaman ternyata bisa dibuat sampai lebih dari 1 bulan. Bagaimana pula dengan interviewnya yang kelihatannya pertanyaannya sederhana, tapi ternyata susah untuk dijawab satu-satu. Cari kampus pun susah karena ada ribuan kampus di luar negeri. Jadi ketika teman-teman yakin bahwa teman-teman akan mendapatkan beasiswa,
Jangan cuma lihat dari top tip of the iceberg-nya, jangan cuma lihat dari apanya ya, enak-enaknya saja, tapi you have to expect that there are a lot of things that going on before getting the scholarship. Ternyata ada banyak hal yang harus kita persiapkan untuk mendapatkan beasiswa. Oke, untuk mendapatkan informasi tentang beasiswa Fulbright, teman-teman bisa kunjungi website dari Aminef Indonesia. Nanti saya akan bagikan linknya di chat box. Dan for your information, Fulbright Scholarship is like an exchange scholarship. Jadi Fulbright Scholarship ini adalah fund dari pemerintah Amerika Serikat. Dia memberikan beasiswa kepada mahasiswa US untuk mengajar atau meneliti atau belajar di negara manapun di luar US dan mengundang mahasiswa-mahasiswa dari negara lain di seluruh dunia untuk belajar atau meneliti atau mengajar di US. Jadi dia seperti exchange. Orang US dibawa ke luar US dan orang dari luar US dibawa ke US. Jadinya kalau teman-teman bergabung dalam Fulbright, teman-teman yang kalian dapatkan bukan cuma orang Indonesia, tapi bisa orang-orang dari berbagai latar belakang, suku, ras, semuanya bisa bergabung. Kemudian untuk Fulbright sendiri ada banyak sekali jenis grants-nya, ada yang degree, ada yang non-degree, tapi untuk malam ini kita hanya akan fokus sama yang degree dulu, utamanya untuk Masters and Doctoral Degree, karena peraturan antara Masters dan Doctoral Degree lumayan sama. Kalau teman-teman tertarik dengan kegiatan yang lainnya ataupun fellowships dari Fulbright, nanti bisa diakses sendiri di websitenya Aminef. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi, Fulbright ini the largest US exchange program yang memberikan opportunities untuk students dan yang professionals untuk belajar ataupun meneliti ataupun mengajar di US. Untuk orang-orang yang di luar US bisa beraktivitas di US dan sebaliknya yang dari US bisa beraktivitas di luar US. Kemudian untuk Fulbright Master's Degree sendiri kita bisa kuliah di US selama 1 atau 2 tahun di jurusan apapun. Tetapi ada pengecualiannya, yaitu medicine related to patient care or clinical patient contact. Jadi kita boleh mengambil jurusan apapun di US, asalkan jurusan kita tidak ada kontaknya dengan pasien secara langsung. Jadi kalaupun memang teman-teman mengambil jurusan yang berkaitan dengan kesehatan, mungkin akan ada beberapa jurusan yang tidak membutuhkan kontak langsung dengan pasien, dan itu akan sangat diperbolehkan oleh Fulbright. Kalau jurusan lain yang umum-umum seperti education, business, engineering, science, mungkin itu akan lebih aman lagi untuk Fulbright. Oke, kenapa saya mendaftar beasiswa Fulbright? Jawaban singkatnya adalah saya sebenarnya mendaftar banyak sekali beasiswa dan kebetulan saya mendapatkan Fulbright. Jadi itu alasan sederhananya. Dan alasan yang lebih academically-nya mungkin adalah yang pertama adalah Fulbright memberikan kesempatan lebih luas untuk global networking-nya karena Fulbright bukan cuma diperuntukkan bagi mahasiswa Indonesia, tapi dia diperuntukkan bagi mahasiswa di seluruh dunia. So once you're being the part of Fulbright, your opportunity will be open so wide. Jadi ketika teman-teman bergabung dalam jejaring Fulbright, maka kesempatan teman-teman akan lebih luas. Kemudian Fulbright tidak cuma memberikan kita kesempatan untuk belajar secara formal di bangku perkuliahan, tetapi juga memberikan kita beberapa self-development trainings. Jadi sebelum berangkat ke US, sementara di US, dan setelah di US, itu masih ada banyak training dari Fulbright. Jadi kita betul-betul belajar banyak hal di program Fulbright. Kemudian pilihan universitas di Fulbright sangat luas. Kita bisa memilih universitas apapun yang ada di US. Jadi tidak cuma terbatas 10-20 universitas saja,
As long as the universities are in the US, then you can just choose one. Kemudian yang juga menariknya Fulbright fully funded, bahkan tidak cuma mengcover tuition fee dan stipend, tetapi juga biaya-biaya program. Bahkan ketika diundang interview pun, oh yes tadi Miss dari moderator sudah tanya saya sekarang di mana. Saya di Makassar, dan waktu tahun 2019 saya daftar Fulbright. Oh bukan, ya 2019 saya daftar Fulbright. Waktu itu interviewnya di Surabaya. Dan walaupun saya masih sebagai kandidat waktu itu, masih sebagai aplikan, masih pendaftar, biaya saya untuk ikut interview dari Makassar ke Surabaya itu semuanya ditanggung sama Fulbright. Biaya pesawatnya, akomodasinya, uang sakunya, dan seterusnya. Jadi Fulbright benar-benar aman bagi orang-orang yang mungkin dari segi mungkin kita lebih terjamin lah kalau sama Fulbright, karena masih jadi aplikan pun ternyata sudah sangat ditanggung sama Fulbright. Kemudian orang seperti apa yang dicari oleh Fulbright, teman-teman bisa buka websitenya, nanti akan saya share linknya, dan secara sederhananya bisa kita bagi ke dalam 5 keywords. Yang pertama adalah leadership, yaitu orang dengan pengalaman kepemimpinan. But actually, to be considered as a leader, you don't have to be a chairman or a real leader, but any position that you have, as long as you can contribute to your own role based on your job description, that you can be considered as a leader. Jadi, untuk dianggap memiliki kepemimpinan yang baik, teman-teman tidak perlu menjadi ketua atau presiden mungkin di organisasinya. Posisi apapun ya teman-teman miliki, selama teman-teman bertanggung jawab dan berkontribusi di posisinya, maka itu sudah dianggap sebagai nilai-nilai dari leadership. Jadi nilai-nilai leadership ada sangat banyak dan bukan cuma terkait dengan posisi teman-teman di pekerjaan ataupun di organisasi. Hal kedua yang diperhatikan adalah influence. Seberapa berpengaruh teman-teman bagi orang di sekitarnya. Jadi ketika teman-teman merasa memiliki prestasi misalnya, usahakan bahwa prestasi itu bukan cuma untuk teman-teman saja, tetapi kemudian apa pengaruhnya prestasi itu untuk orang lain. Selanjutnya, akademik juga penting karena karena kita akan kuliah di US. Jadi mereka ingin tahu seberapa bagus akademik potensi kita selama kita ada di Indonesia, dan bagaimana potensi kita ke depannya untuk kuliah lanjut di US. Kemudian bahasa Inggris juga sangat dibutuhkan karena bahasa utama di US tentu saja adalah bahasa Inggris. So they're gonna make sure that you're able to adapt and adjust and communicate there. Kemudian komitmen juga sangat dibutuhkan. Jadi kita diwajibkan untuk berkontribusi kembali ke negara kita masing-masing setelah menempuh pendidikan di US, karena visinya dari beasiswa Fulbright adalah menyebarkan nilai-nilai US nilai-nilai positif US ke negara masing-masing. Jadi mereka ingin apa yang sudah kita pelajari dan insight yang sudah kita ambil di US bisa kita sebarkan di tempat kita masing-masing. Kemudian ada beberapa specific requirement, yaitu applicant should hold a bachelor's degree. Kalau teman-teman mau lanjut master's, tentu saja harus punya S1. Tapi kalau mau lanjut doctoral degree, tentu saja harus punya gelar master terlebih dahulu. Kemudian GPA yang dipersyaratkan itu adalah 3 untuk skala 4. Kemudian untuk nilai bahasa Inggrisnya bisa dilihat TOEFL ITP minimal 550, IBT minimal 80, IELTS minimal 6,5, dan Duolingo minimal 105. Saya lebih suka dengan aturan Fulbright di tahun ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya mereka cuma bilang IELTS
6.5 or equivalent. Tapi sekarang sudah betul-betul dispesify nilai minimum untuk masing-masing jenis tes bahasa Inggris. Oh ya, ini nilai persyaratan untuk masters, untuk bachelor degree setahu saya sedikit lebih tinggi. Misalnya untuk IELTS 7, berarti karena IELTS-nya 7, kemungkinan besar TOEFL IBT-nya dan Duolingo-nya juga lebih tinggi dibanding persyaratan untuk master's degree. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan peluang kita mendapatkan beasiswa Fulbright? Yang pertama tentu saja kita harus mengerti persyaratannya, dan setelah mengerti persyaratannya, buat diri kita pantas dan memenuhi persyaratan tadi. Misalnya kalau kita tahu bahwa syarat IELTS-nya adalah 6,5, berarti kita harus belajar IELTS dengan baik supaya bisa dapat nilai 6,5. Kalau kita tahu yang dicari Fulbright adalah orang-orang dengan pengalaman leadership yang baik, berarti coba cari kesempatan untuk mengembangkan value leadership yang ada di diri kita. Kemudian prepare your application. Kalau teman-teman download formulir dari Fulbright itu tidak terlalu panjang, esainya pun tidak terlalu panjang, tetapi ternyata ketika ingin diisi, utamanya di bagian esai, walaupun esainya cuma 1 atau 2 halaman, but it will take a lot of time. Karena di pengalaman saya sendiri, ketika pertama kali menulis esai untuk beasiswa, saya membutuhkan waktu sampai hampir 1 bulan untuk menulis. Karena ternyata ada banyak hal yang harus saya pelajari ketika saya menulis esai. Bukan cuma bahasa Inggrisnya, bukan cuma kosakatanya, atau bukan cuma cara menjawabnya, tetapi hal utama yang harus saya pelajari ternyata adalah tentang diri saya sendiri. Saya belajar banyak tentang diri saya sendiri, karena ada beberapa poin yang harus dituliskan di esai, dan semuanya bergantung bagaimana pengalaman saya dulu, dan apa aktivitas saya sekarang, dan juga ingin jadi apa saya di masa depan. Jadi itu betul-betul betul-betul menggali tentang diri saya sendiri dulu sebelum benar-benar menulis esainya. Jadi proses melengkapi application form itu ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Kemudian bahasa Inggris juga harus ditingkatkan tentu saja, karena ketika teman-teman menulis esai ataupun ketika di interview nantinya, semuanya dalam bahasa Inggris. Jadi jangan sampai ide teman-teman dan pengalaman teman-teman sudah sangat bagus, tetapi the way you communicate and the way you articulate your experience is not that good. Probably you will not be able to impress the juries. Jadi walaupun mungkin pengalaman teman-teman sudah bagus, tapi kalau cara untuk tanda kutip mempromosikan pengalamannya belum terlalu bagus, mungkin itu belum akan cukup untuk mengimpress jurinya nantinya. Jadi kalau bisa supaya interviewernya lebih terkesan lagi, usahakan pengalaman yang baik dijelaskan dengan teknik yang baik pula. Makanya bahasa Inggris harus benar-benar diperhatikan. Kemudian siapkan pula pilihan universitasnya. Dan ini juga sangat penting untuk read or listen to people's stories, karena biasanya dari cerita orang-orang kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran dan juga bisa mendapatkan inspirasi dari situ. Kemudian bagaimana perjalanan panjang untuk mendapatkan beasiswa Fulbright? Biasanya ya, di sini saya masih menggunakan tahun yang berdasarkan pengalaman saya dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman mendaftar pada tahun 2023, deadline-nya biasanya bulan Februari, nanti bulan April akan diumumkan hasilnya seperti apa. Kemudian akan diberikan undangan bagi yang lolos ke tahap interview. Setelah itu pada bulan Juli teman-teman bisa expect apakah sudah mendapatkan announcement dari hasil interview. Ketika teman-teman sudah interview, maka akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama bisa jadi teman-teman ditolak, atau bisa jadi menjadi
principal candidate atau apalagi ya istilahnya, masih ada jenis kandidasi yang satunya saya lupa istilahnya. Kalau principal candidate artinya dia adalah calon utama. Berarti ketika dia bisa melengkapi berkas yang dibutuhkan seperti TOEFL IBT, GRE, dan terpilih di salah satu universitas, diterima di salah satu universitas, maka dia sudah bisa dipastikan menjadi Fulbright grantee. Yang satunya, kandidasi yang satunya bersifat cadangan, artinya ketika ada principal candidate yang mengundurkan diri atau tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran, maka dia yang akan mendapatkan posisi sebagai penerima beasiswa. Jadi setelah bulan Juli kita kemudian harus buat lagi CV, dan beberapa jenis esai, juga memilih beberapa universitas, kemudian ada pelatihan dan tes untuk TOEFL IBT dan GRE, selanjutnya mendaftar universitas. Nah, pada bulan Juni 2020 barulah mendapatkan status entah sebagai grantee atau tidak bisa melanjutkan proses di Fulbright. Jadi kalau teman-teman mendaftar tahun 2019 baru akan menjadi grantee pada tahun 2020. Berarti kalau daftar Januari 2023 nanti baru bisa menjadi grantee pada bulan Juni 2024. Setelah menjadi grantee bisa mengikuti beberapa jenis pelatihan, kemudian university orientation, dan akhirnya bisa kuliah di bulan Agustus atau September. Berarti kalau teman-teman daftar bulan ini, kemungkinan besar teman-teman akan kuliah bulan Agustus atau September 2024. Informasi tentang Fulbright Scholarship bisa dilihat di website internasionalnya maupun website Indonesianya. Nanti saya akan share. Kemudian ya, kami dari Fulbrighters 2020 juga share beberapa informasi di channel YouTube kami. Nanti juga saya akan share linknya. Untuk sementara demikian dari saya. Saya ingin tutup dengan sebuah quote dari pendiri beasiswa Fulbright, yaitu we must dare to think unthinkable thoughts. We must learn to explore all the options and possibilities that confront us in a complex and rapidly changing world. William Fulbright. Demikian dari saya, sampai jumpa di Fulbright Indonesia, sampai jumpa di Fulbright Dunia. Terima kasih. Alright, thanks a lot Miss Ulfa. Oke, kita akan istirahat sebentar ya teman-teman. 1-3 menit sebelum kita masuk ke Q&A section sama Miss Ulfa. Nah, perlu saya sampaikan terlebih dahulu mungkin 2 versi utama proses Q&A bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya secara langsung dan raise hand atau juga bisa melalui kolom komentar yang ada di aplikasi kita malam hari ini. Namun beberapa menit ini kita istirahat dulu sebentar, mungkin yang mau ke kamar mandi atau yang mau minum dan sebagainya istirahat, boleh tidak sebentar ya. Supaya kita akan fokus